Terus ya kita mulai kasih ke Pak Menpora, diproses ke Menkum, ke Mensesnek, Bapak Presiden, langsung ke DPR. Ketika timnas Indonesia sedang mencari pengganti Ole Roemeny, nama Tijs Dallinga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Cedera serius yang dialami oleh Roemeny dalam laga Piala Presiden 2025 membuat PSSI mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Erick Thohir jawab rumor Tijs Dallinga calon pemain baru timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak mau mengungkapkan identitas pemain anyar yang akan membela tim Merah Putih. Sebelumnya Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan segera membela timnas Indonesia. PSSI sudah berdiskusi dengan 2 pemain itu dan siap untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Meski sudah siap, Erick Thohir masih mengkonfirmasi sementara Milaino Jonathan yang sudah menyebutkan namanya, termasuk akan mengonfirmasi Tijs Dallinga. Sebab Erick Thohir belum berjabat tangan dengan pemain tersebut. Perlu diketahui, Tijs Dallinga merupakan pemain klub Italia, FC Bologna. Ia masih berusia 24 tahun dan kabarnya mempunyai garis keturunan Indonesia. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang rumor Tijs Dallinga. Kami di PSSI hanya menjaga saja, kata Erick Thohir kepada awak media. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI selalu berhati-hati menaturalisasi pemain baru untuk timnas Indonesia. PSSI ingin mencari pemain yang terbaik demi menambah kuat timnas Indonesia. Pemain itu setuju untuk gabung ke timnas Indonesia karena cinta. Adapun PSSI tidak memberikan uang kepada 2 pemain itu untuk yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya
terang dengan fleksibilitas tinggi di lapangan. Bakatnya yang menonjol membuat Emiliano Jonathans promosi ke Vitesse U18 dan U21 pada periode 2020 hingga 2021 di kompetisi sepak bola Belanda. Setelah tampil gemilang di level junior, Emiliano Jonathans akhirnya menembus skuad utama Vitesse pada tahun berikutnya dan mulai merasakan atmosfer sepak bola profesional. Selama 3 musim membela Vitesse di Eredivisie, pemain muda ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menarik perhatian klub besar FC Utrecht. Pada Januari 2025, FC Utrecht resmi merekrut Emiliano Jonathans untuk memperkuat lini serang mereka di kompetisi sepak bola Belanda. Meski usianya baru 21 tahun, Emiliano Jonathans sudah memiliki pengalaman bermain di kancah Eropa, termasuk 2 kali tampil di kualifikasi Europa League musim 2024-2025. Pengalaman bermain di level tinggi di Belanda membuat proses naturalisasi Emiliano Jonathans dinilai sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, pemain muda ini berpotensi mengisi sektor sayap timnas Indonesia yang membutuhkan kecepatan dan kreativitas. PSSI menargetkan proses naturalisasi dapat selesai sebelum ajang internasional penting sehingga Emiliano Jonathans segera bisa debut bersama timnas Indonesia. Dengan gaya bermain cepat dan teknik olah bola yang baik, pemain muda ini diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi strategi serangan timnas Indonesia. Kehadiran pemain seperti Emiliano Jonathans diharapkan dapat memotivasi talenta muda lain untuk terus mengembangkan diri di kompetisi sepak bola Belanda maupun Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan telah menjadi salah satu strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, dan Emiliano Jonathans termasuk dalam rencana jangka panjang tersebut. Dengan dukungan pengalaman internasional,
Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi ini, PSSI berharap Timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan calon pemain naturalisasi sudah sesuai dengan keinginan pelatih Patrick Kluivert. Nama-nama mereka diumumkan dan direncanakan untuk penyelesaian naturalisasi dalam rangka penguatan Timnas Indonesia menuju mimpi ke Piala Dunia. Pasti, semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kami diskusikan di Badan Tim Nasional BTN. Lalu Sekjen bicara kepada para pelatih dan semuanya ada tanda tangan pelatih biasanya, kata Erick dalam jumpa persnya di GBK Arena. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN ini mengatakan perlunya hitam di atas putih pelatih juga sebagai bentuk transparansi PSSI terhadap program Timnas Indonesia. Jadi kami tidak mau ada tutup-menutup. Oh, ini pemain titipan. Oh, ini kelasnya belum. Enggak. Kita semua transparan, ujarnya. Karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung, DPR mendukung, masyarakat mendukung, jadi kita juga melakukan yang terbaik untuk Timnas. Sambung ex-presiden Inter Milan tersebut. Para pesepak bola naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia, lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri. Dia menegaskan, naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. PSSI Erick menyampaikan selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional. Yang namanya pembangunan timnas itu bukan hanya dilihat dari sisi jangka pendek atau shortcut jalan pintas red atau quick win percepatan. Semua harus berkesinambungan, tutur dia. Lolos babak keempat menuju Piala Dunia 2026, Timnas diselamatkan naturalisasi. Timnas Indonesia kembali menggantungkan harapan besar pada para pemain naturalisasi dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026. Menurut pengamat sepak bola nasional Binder Singh, keberadaan mereka sangat krusial di balik